Saya ada sesuatu buat Mas Uya. Sebentar, saya ada sesuatu buat Mas Uya. Apa itu? Rahasia dong. Rahasia dong, nanti kalau kita ketemuan. Rencananya keluarganya si Malam Ikhwan, juga, iya. keluarganya si Ikhwan tanggal 27 bisa Mas Uya? 27 itu hari apa ya? Aduh. Oke, aku 26 ke Kalimantan Timur, 27 pulang siang sore ya, mungkin bisa sore ke malam ya. Sore malam bisa loh. Iya. Oke. Minggu tuh kan? Waduh, kok nggak tahu aku sebentar lihat tanggalnya dong. Minggu ya, Minggu. 27 Minggu. Betul 27 Minggu. Kamu juga ibunya Astrid juga nelpon katanya ada siapa meninggal lagi di Kamboja, cuman nggak tahu, belum tahu namanya siapa tadi aku pas lagi masih meeting soalnya. Iya, ada beberapa ini yang Ivan temukan ini, ada beberapa juga. Kan disampaikan, Iya, sampaikan ke Nisa juga. Banyak Mas Uyanan. Ini Mas Uya, saya minta bantuannya mungkin Mas Uya sama Pak Yuda. Jadi saya itu lagi simpang siur tentang Rizal. Iya. Karena sampai sekarang itu keluarga minta foto jenazahnya Rizal itu tidak dapat. Sudah ada surat kematiannya, tetapi kita minta biayanya berapa untuk dipulangkan itu belum deal Mas Uya. Kan biasanya kalau kita ada jenazah, kita minta biaya berapa, kita kumpulkan, kita bayarkan, kan dipulangkan. Nah ini sampai sekarang. Iya benar. Belum. Jenazahnya ada di mana tapi sekarang? Menurut keterangan dari Pak Yuda sudah ada di KBRI, tetapi nggak ada. Oke. Tapi Jadi tidak ada ternyata. karena kita belum mendapatkan fotonya, walaupun ada surat kematian Iya, kan, iya. saya tidak berani bilang itu adalah Rizal. Ada juga tuh yang mau ke tempat aku harusnya hari ini, cuma tadi aku hari ini kan meeting full. Yang itu yang meninggal juga yang dari Kamboja, yang di pinggangnya ada bekas jahitan. Oh iya, itu saya tahu itu. Terus kenapa nggak jadi? Tadinya mau datang tadi sore, cuman aku masih rapat sampai malam tadi. Oh, oke. Iya, kebetulan aku kan juga, saya di Komisi 9 masuk ke Panitia Kerja tentang perlindungan pekerja migran, Miss. Oke. Jadi saya yang masuk ke Panja itu dari untuk perlindungan undang-undang perlindungan pekerja migran dan lain sebagainya. Nanti kita banyak revisi peraturan-peraturan yang lebih, biar perlindungan pekerja migran lebih maksimal lah, Miss. Oke. Dan ini ada info yang nggak enak sih. Saya forward ke Mas Uya sebentar. Ini tentang seseorang yang kemarin kita curigai dipulangkan oleh pemerintah. Oke. Dia lagi sakit. Ya? Iya. Dia lagi sakit yang ini. Perempuan. Betul, yang perempuan. Ini Mas, baca SMS-nya saya sudah kirim. Ada WNI asal Kalimantan, nama ini dia sekarang dalam perlindungan KBRI karena dia melarikan diri dari rumah sakit. Di rumah sakit dia dimintai menjaga seorang WNI asal Indramayu nama Ilham. Nah, si Ilham ini habis operasi pengambilan ginjal. Adalah pekerja perusahaan scammer sebagai translator. Dia pernah juga di Myanmar. Sekarang berada di salah satu hotel dekat dengan KBRI atas rekomendasi dari Pak staf KBRI. Dia merasa terancam dan pengen cepat-cepat dipulangkan ke Indo. Suruh Nisa konfirmasi sama itu Mas Uya ke Evan. Suruh konfirmasi ke Evan, informasi dari Evan itu tadi. Karena kemarin Evan itu memberikan informasi ke Bareskrim tentang TPPO dan bisa dicegah, Mas. Jadi apa yang disampaikan Evan itu benar. Iya, ya, artinya dia banyak informasi tentang orang-orang yang mau berangkat kerja di sana bisa dicegah di imigrasi ya. Betul. Jadi, bukan dicegah di imigrasi, didatangi apartemennya. Karena 3 orang ini mau berangkat. Betul. Jadi informasi dari Evan itu valid banget.
Ya, nitip Pak Uya untuk perlindungan PMI yang di luar negeri harus ditingkatkan. Jadi gini ya benar. Di DPR RI ini sekarang ada revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Saya terlibat di dalamnya. Terus kedua juga saya masuk ke panitia kerja panja untuk Undang-Undang Pekerja Migran yang insya Allah harus selesai di tahun ini. Jadi insya Allah perlindungan pekerja migran bisa lebih maksimal dilakukan pemerintah. Biar nanti saya di DPR yang kawal ini dan sampai tuntas ya. Dan ini saya ada 8 orang Mas Uya yang barusan telepon tadi, Mas Uya denger kan? Mereka Iya, saya dengar. punya paspor, paspornya lagi diperpanjang, tetapi bagaimana prosesnya? Karena nama yang kemarin dicurigai itu terus muncul terus Mas Uya. Oknum yang ada di KBRI itu ada bukti-buktinya semua. Itu sebenarnya KBRI. Itu. Kemarin kan waktu di ulang tahun saya kita udah sempat ngobrol ya sama Bapak itu ya. Betul, jadi betul. nanti mungkin Betul. kita bisa ditindaklanjuti, informasi kita kasih. Ya, jadi nanti segala informasi masuk ya biar diselidiki dan ditanggapi nanti Mas. Iya, tapi saya kurang tahu nih ada apa dan bagaimana. Setelah informasi itu kayaknya menghilang Bapak itu sama saya. Iya, sama ini juga Miss, kemarin kan si Evan sempat mau ngasih bukti tentang transferan dari perusahaan di Kamboja dia itu lupa terhadap mungkin. Bapak yang satu lagi tuh yang di oknum yang di sana. Tolong bisa segera dikasih ke tim saya biar saya kasih ke. Iya. Oke, siap. Oke, siap. Ingat kan Miss yang kemarin ada informasi bukti transfer rekening, transfer uang, sejumlah uang ke oknum yang ada di Kamboja itu. Betul. Iya. 5, 6 sebentar. Biar kita kasih, kita laporkan, jadi nanti biar ditindaklanjuti gitu. Siap ini. Soalnya kan nama Bapak tadi masih disebut di WhatsApp tadi barusan kan. Betul dan bukan cuma itu saja. Uang buat Bekerja di Jepang amankah? Intinya kalau sesuai bekerja sesuai dengan prosedural ya harusnya aman. betul. Tapi kalau berangkatnya tanpa lewat PT, tanpa pelatihan, langsung berangkat aja ya pasti udah nggak aman, udah pasti. Betul. Berangkat kerja di luar negeri selama ikut prosedur yang benar, ya ikut pelatihan, ikut semua, ikut proses yang benar ya harusnya aman. Betul. Kalau yang main berangkat aja, apalagi ke daerah-daerah yang bukan tujuan penempatan PMI ya kayak Kamboja, Myanmar, Laos dan Thailand dan lain sebagainya udah pasti ya nggak aman lah itu kebanyakan. Betul. Iya kan? Betul. Kenapa masih banyak yang nggak bawa Kamboja ya nekat. Udah dikasih tahu tapi tetap nekat. Gitu. Karena janji manis. Iya. Padahal kemarin banyak kesaksian juga akhirnya juga secara fakta ya akhirnya banyak orang yang menyesal dan lebih baik kerja di Indonesia gitu kan. Maka dari itu kan aneh sekali dan ini banyak sekali orang yang bilang tetangga saya sukses, adik saya sukses. Suruh video callan sama kita, live kan hidupnya yang ada di Kamboja, live kan. Kalau mereka bekerja secara jujur mereka berani live. Udah, kalau mereka bilang saya di Kamboja baik-baik aja, live bareng sama kita. Pekerjaan dia, keluarganya dia yang ada di Indonesia, live kan. Perkenalkan keluarganya kalau mereka memang berani. Tetapi kalau cuman ngomong di Kamboja bagus, saya di Kamboja punya uang banyak, saya di Kamboja mulia, itu bohong karena nggak ada bukti. Kita butuh bukti. Benar. Seperti Miss Yuni selalu bilang, Miss Yuni, apakah ini rumah Miss Yuni? Bukan, ini rumah sewa. Oh, ini rumah kredit. Saya bisa ngasih bukti. Buktinya apa? Apa adanya. Ya. Apa adanya. Mas Uya tentunya nggak tahu ya kalau expander saya itu expander 12. Mas Uya nggak pernah tahu? Tahu ya. Itu expander cross 12. Cicilannya. Iya. Cicilannya. Jadi mau sombong nggak bisa. Saya pengen sombong tapi nggak bisa. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Kalau mereka bercerita bahwa mereka itu kerjaannya enak, uangnya banyak, live kan hidup kalian. Itu baru benar. Intinya yang aman ya adalah bekerja di luar negeri yang sesuai dengan prosedur, ikutin aturan yang benar. Betul. Lewat PT-PT yang jelas ya kan. Betul. Ada pelatihannya, jangan main
besok bisa berangkat, bulan depan berangkat, berangkat aja ya. Apalagi ke daerah-daerah yang tadi disebutkan, Kamboja, Myanmar, Thailand, ya kan. Lah ini ada orang pas Pasuruan, Mas Uya, disuruh ngangkatin narkoba. Iyalah, udah gitu secara perekonomian aja negara-negara yang disebut tadi di bawah Indonesia kok. Lah Ya iya, kan? lah iya. Dan mereka masih ngengkel, mereka itu masih ngengkel. Jadi mau gimana lagi? Ya gitu aja, doain juga Miss. Pokoknya saya di DPR kebetulan yang mengawal revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, masuk ke panitia kerja perlindungan pekerja migran. Jadi insya Allah nanti saya ada masukan apa, kasih Mas tahu Uya, saya. sebentar. Perlindungan dari BP2MI telepon. Oh, bukan, keliru, bukan. Cuman tulisan BP2MI tapi bukan. Ya wes, nggak apa-apa, lanjut. Gimana? Jangan lupa, karena saya kan lebih aktif di Instagram, Miss. Siap. Jadi bisa follow di Instagram saya di king_uyakuya ya, king_uyakuya Instagram saya. Iya, kalau kalian ingin nge-DM Mas Uya, nge-DM Mas Uya di attention, maksudnya yang bisa dilihat sama Mas Uya Kuya, karena Mas Uya Kuya aktif di Instagram ya. Ini saya lupa buat teman-teman. Jadi kalian itu follow di Mas Uya Kuya di Instagram atau di YouTube-nya. Karena di dua tempat itu Mas Uya Kuya lebih fokus. Jadi kalau di TikTok ataupun di Facebook, Mas Uya jarang sekali. Jadi di TikToknya masih belajar lah, di TikTok masih belajar. Tapi lebih fokus ke Instagram teman-teman. Jadi kalau kalian ada 6.000 orang ini di sini, 6.000 orang bantu follow Mas Uya Kuya di Instagramnya Mas Uya Kuya, dan bisa memberikan masukan atau komen di sana. Jadi setidaknya kalian inspirasinya apa sih yang perlu diserap? Boleh saran, kritik? Tentang perlindungan pekerja migran boleh kasih masukan ke saya. Karena saya juga perlu masukan dari teman-teman semua. Jadi nanti saya masukkan ke dalam rapat-rapat di DPR karena saya kawal terus semua. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, karena kita nggak bisa kayak semua informasi kan Mas Uya Kuya tidak bisa menerima semuanya. Tidak semua informasi dia tahu. Kadang-kadang aja buka SMS nggak nutut, itu dia kadang-kadang jam 12 pun belum tidur itu orang. Ini Mas Uya Kuya ini masih membalasin DM loh ini. Iya. Ada yang ditanyakan dari Mas Uya Kuya? IG-nya Mas Uya Kuya apa? Itu ada yang nanya, Mas. Apa aja bebas. IG-nya? Oh, IG-nya King Raja ya, king_uyakuya, king_uyakuya. Jangan sampai tertipu dengan Uya Kuya palsu ya, teman-teman ya. Nanti tertipu dengan Uya Kuya palsu. Iya. Ini gambarnya dia bawa kucingnya dia ini. Ini, yang ini. Jadi Uya Kuya _Surya Utama, followernya 2,4 M. Jadi itu baru punyanya dia. Yang lainnya bukan ya. Jadi I'm Cats Lover. Waduh, tulisannya I'm Cats Lover. Sarjana Ilmu Politik visit UI. Ketua BM PAN DKI Jakarta, Komisi 9 DPR RI, Fraksi PAN, BKSAP DPR RI. Waduh. Nah, kebetulan aku juga di badan BKSAP itu badan kerjasama antar parlemen, Miss. Jadi kalau lihat kemarin aku sempat di Swiss di IPU itu, jadi di teman-teman parlemen seluruh dunia, isu yang aku angkat ya isu pekerja migran, di mana isu pekerja migran gak ada yang angkat, aku yang angkat sendiri di situ biar mereka juga lebih aware dan lebih care. Makanya kemarin ke Swiss itu ya? Iya. Jadi yang lain kan bicaranya soal perdagangan, ekonomi, soal buruh. Nah, kita yang kita angkat isu soal pekerja migran. Oke, siap. Jadi diperkenalkan di Belantika Dunia. Iya. Oke. Ya udah istirahat Mas Uya, kecapean nih. Iya. Oke, Miss. Aku ini dulu mau sholat isya dulu. Oke, siap. Besok pagi semua. Oke, siap. Oke. Terima kasih Mas Uya. Nanti kapan kita live lagi ya, nanti next ya. Oke, siap. Terima kasih. Miss. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Miss. Thank you udah datang ulang tahun aku ya. Siap. Nanti itunya tak bawain jalan-jalan ke sana. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Oke, yuk. Semuanya, thank you. Oke. Bye. Bye, Tony. Bye, Mas Kuya. Bye, Pak Tony. Bye. Oke, sahabat saya lagi menyapa ya teman-teman ya.
Jadi ada yang penasaran, masa iya sih Miss Yuni temannya Mas Uya?